Namun pertanyaannya pemirsa, apa yang sebenarnya terjadi terkait munculnya baliho foto Dandim dengan pasangan Capres Prabowo Gibran ini, dan sejauh apa hasil investigasi dari Bawaslu terkait dengan insiden ini. Kami sudah bersama dengan Ketua Bawaslu Sukoharjo Rohmat Basuki lewat sambungan Zoom. Namun sebelum kita mulai dialognya, Pak Rohmat ya, kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Dandim Sukoharjo Letkol Zeni Slamet Riyadi. Namun beberapa saat yang lalu beliau membatalkan diri untuk mengikuti dialog bersama dengan kita di dalam iNewsroom malam hari ini. Pak Rohmat, sejauh mana hasil investigasi dari Bawaslu? Kabarnya kalau dari hasil investigasi atau informasi yang beredar, balihonya dipasang Selasa dini hari, betul? Ya, informasi yang kami dapat, sebelumnya selamat malam dulu Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti kalau informasi yang kami dapat dari teman-teman, itu memang ada indikasi bahwa itu dipasang Selasa dini hari, indikasinya seperti itu. Tapi memang kami masih melakukan penelusuran terkait dengan hal tersebut. Seperti itu. Pak Rohmat, informasi pertama didapat dari siapa? Jadi itu adalah informasi dari warga yang diteruskan kepada jajaran kami di Wasam. Kemudian dari Wasam itu kemudian melaporkan kepada kami bahwa ada MMT bergambar Dandim dengan salah satu paslon Capres itu sendiri. Kemudian kami memerintahkan untuk segera menertibkan terkait dengan MMT itu, kan seperti itu Mbak. Informasinya dari warga awalnya. Oke, informasi atau laporannya masuk kapan Pak? Kami terimanya itu dari warga dari Panwascam itu sekitar Selasa pagi jam 8-an itu, Mbak. Oh, Selasa pagi. Langsung dilakukan investigasi atau penelusuran dan didapat di 3 lokasi berbeda. Betul. Jadi setelah kami mendapatkan informasi terkait tersebut, kemudian kami instruksikan kepada seluruh jajaran kami, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan atau desa untuk menyisir di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Sukoharjo, sehingga nanti kami berpikir bahwa seandainya ada yang lain segera untuk kita bisa tertibkan awal, kan seperti itu. Oke. Saya jadi penasaran Pak Rohmat. Pak Rohmat dan juga tim dari Panwaslu sendiri apakah sudah melihat dengan mata dan kepala Bapak sendiri terkait dengan balihonya seperti apa bentuknya, kemudian juga mungkin tekstur serta kualitas dari baliho tersebut? Ya, bahkan kami yang menertibkan kami punya barangnya Mbak, itu memang. Posisinya ada di kami di MMT-nya itu, gitu kan. Jadi itu adalah kalau dikatakan baliho juga bukan, tapi lebih pada sebutannya lebih banner ya. Itu ukuran yaitu seperti dalam gambar itu ukuran 2x1 Mbak, sekitar itu. 2x1 meter Kemudian gede ya Pak juga ya? di samping kanan kiri itu adalah bambu yang ditancapkan di tengah sawah, kan seperti itu. Oke, besar ya Bapak. Baik, ini Jadi dari Bawaslu atau panjang Panwaslu? bentangnya 2x1 Mbak. Oke, baik. Pak Rohmat, dari Bawaslu, Panwaslu juga bekerja sama dengan kepolisian ya dalam melakukan penelusuran. Sejauh ini hasil penelusuran dari kepolisian apa bagaimana? Jadi itu masih akan kami koordinasikan lagi Mbak terkait dengan penelusuran-penelusuran yang akan kami lakukan. Tapi yang pasti bahwa kami karena ini adalah informasi dari warga yang ada di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, terutama di Bawaslu, yaitu jika ada informasi awal, maka kami akan melakukan penelusuran. Setelah itu kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian ataupun dengan pihak Gakumdu terkait dengan masalah ini. Jadi apakah ini memenuhi unsur pasal dan sebagainya, nanti kita akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Rahmat, sudah ada beberapa orangkah atau ya sudah ada orang-orangkah yang diperiksa? Ya, tentu saja ini nanti kami akan memeriksa pertama dari jajaran kami yang pertama kali melihat itu, kemudian juga warga yang melaporkan kepada jajaran kami terkait dengan bagaimana awal mula adanya MMT itu. Itu yang bisa kami lakukan untuk awal-awal ini, Mbak. Oke, tapi berapa orangnya? Apakah sudah ada informasi atau bisa diceritakan kepada kami, Pak? Ya, ada beberapa orang, tapi memang belum bisa kami sampaikan di sini, Mbak, karena itu kan masih informasi yang bersifat penelusuran, gitu kan, seperti itu. Baik. Ada beberapa orang, terutama dari Wasam kami yang kemarin itu ikut dalam yang diberi informasi oleh warga, kemudian juga warga itu sendiri, dan juga ada beberapa dari pihak yang pada saat kita penertiban ikut dalam penertiban tersebut, seperti itu. Oke, kira-kira berapa lama Pak proses investigasi ataukah ada batas waktu dari investigasi atau hasilnya bisa disebarkan kepada masyarakat? Penelusuran kami
Aha, Gini, mengingatkan Bapak dari kalau Pak Dandim penelusuran kami sendiri khawatir atau concern bahwa ini sifatnya fitnah ya? iya, iya. Jadi gini Mbak, yang namanya penelusuran kami tidak ada batas waktu gitu kan. Artinya bahwa kami akan mengumpulkan sebanyak mungkin bukti-bukti yang ada dan orang-orang yang akan kami mintai keterangan. Baru Mhm. setelah itu nanti akan kami ambil untuk dijadikan sebagai temuan kan seperti itu. Nah, apakah temuan nanti bisa kita jadikan sebagai temuan? Tentu Mhm. saja kami harus melihatnya apakah sudah terpenuhi syarat formil maupun material yang Material. ada di mekanisme di Bawaslu, yaitu siapa pelapor, kemudian siapa juga siapa yang terlapornya, kemudian juga bukti, alat bukti, uraian kejadian dan sebagainya seperti itu, Mbak. Jadi ini Baik. proses itu kita masih berproses sampai sekarang. Nah, jadi kami belum bisa bicara lebih jauh. Mhm. Kita tunggu Bapak bagaimana dari hasil investigasi yang dilakukan oleh baik Panwaslu, Bawaslu maupun juga kepolisian terkait dengan insiden ini karena memang cukup mengkhawatirkan ya apalagi kita jelang-jelang atau detik dari pencoblosan 14 Februari 2024 tinggal selangkah lagi. Terima kasih tapi sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Rohmat Basuki atas waktunya dalam iNewsroom malam hari ini. Selamat malam Bapak, sehat-sehat selalu, sampai jumpa.